Saya mau undang Mas Ferdi Ada, Dokter Ferdi Ada. Halo Mas. Halo. Halo Mas Ferdi. Wih, Nah, Mas Ferdi. ini di Padang loh. Di Padang Di bener Bukit Mas? Tinggi. Padang gimana? Bukit Tinggi. Bukit Sorry, Tinggi. Bukit Tinggi beda ya. Iya, sorry. Di Bukit Tinggi loh nih. Jauh-jauh kita impor dari Bukit Tinggi. Tapi belum rendang ini. Rendangnya Bukit Tinggi, yang asli Bukit Tinggi, rendang yang bakarnya masih pakai arang. Aku Oh, pernah dikit itu top banget. Top banget. di kampung saya tuh Pak. Dijauh Iya, lagi memang dari Bukit memang Tinggi. memang yang pakai arang itu justru yang perkampungan bukan yang kotanya. Itu Iya. tapi itu yang luar biasa enaknya, dan itu aku jarang banget dapat kiriman. Kalau jadi ada saudara dari mertuaku ngirim tuh pasti aku bilang, "Hah, ada yang asli Bukit Tinggi." Wah, itu nggak tahu, orang bilang katanya sama, kalau bilang enggak, beda rasanya juga beda, walaupun bumbunya sama, beda cara masak itu luar biasa. Mas Enak Tio banget. pagi-pagi. Oh iya, pagi-pagi ya. Sorry. Pagi-pagi dan bikin kelar. Sorry. Oke, Saya silakan kayaknya Mas begini. Ferdi. Silakan ya. Ayo, Ya. monggo Mas Ferdi, lanjut ke itunya, ke Ya. materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferdi Adha, spesialis saraf Mars dari Bukit Tinggi, tepatnya di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Sekarang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Otak Nasional Bukit Tinggi. Oh, iya. Ini diundang kita dari ketofastosis, berhubungan juga dengan, karena sebutan spesialis saraf, berhubungan juga dengan penyakit terbesar di yang tersering saya hadapi adalah stroke. Dan kebetulan tanggal 29 Oktober kemarin adalah Hari Stroke Sedunia. Oh. Jadi tahun lalu itu 6 orang pasti satu kena stroke seumur hidupnya. Nah, Iya. sekarang tahun ini jadi dari 4 orang pasti 1 orang terkena stroke. Jadi prevalensi stroke itu Meningkat, sampai ya? 25%. Lebih tinggi. Entah itu umur terkenanya umur berapa, itu bisa gitu. Makanya saya ingin menyampaikan tentang stroke-nya, baru kita hubungkan dengan ketofastosisnya. Ya, patofisio. Kalau bisa requestku patofisiologinya Mas. Kadang-kadang kalau orang nggak ngerti kan gini Mas. Nggak, mudah-mudahan keangkat ya. Iya, nanti sih di akhir Mas. Cuman yang penting tuh pengetahuan tentang stroke itu apa dulu, Ya, pengobatan sekarang apa, Keren. terus trennya, terus sekarang gimana? Siap. Ya. Lanjut Pak. Kita tahu bahwa stroke itu adalah kejadian sesuatu yang di otak, bisa karena penyumbatan, bisa juga karena perdarahan, sehingga pasokan darah ke otak terputus, sehingga terjadilah kematian sel-sel pada sebagian area otak. Otak yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Jadi seperti kita kecelakaan, tangan kita putus. Atau misalnya orang pada pasien DM terus akhirnya diamputasi. Apakah bisa tumbuh lagi? Jadi jawabannya tentu tidak. Makanya kalau misalnya sudah terkena stroke, jadi bukan bisa dia sembuh seperti semula, tapi adalah mempertahankan yang ada dan juga mencegah untuk kejadian berikutnya. Nah, inilah. Jadi begitu kita kena stroke, kita harus cepat ke rumah sakit. Ya, apa sih gejala stroke? Yang gampang tuh kita apalin dengan FAST, FAST, FAST. Face, mulut mencong. Mulut mencong, tangan lemah sebelah tangan atau kaki, bicara pelo, dan time. Time itu waktu. Waktu yang segera ke rumah sakit. Karena kenapa sih lebih cepat lebih baik? Jadi sampai ada istilah time is brain, waktu adalah otak. Jadi berapa kali misalnya gini, pematang sawah, terus tiba-tiba sawah yang sedang butuh air kita sumbat dengan sampah. Akhirnya kan lama-lama kekeringan. Lama-lama bisa mati sebagian, sawah-sawahnya bisa mati seluruhnya kalau terlalu lama. Nah, otak tuh butuh waktu segera mungkin. Lebih cepat, lebih baik. Ini ada Sirirat Stroke Score. Apabila kita misalnya rumah sakit kita jauh di daerah kecil bahwa tidak ada tempat CT scan, kita bisa pakai Sirirat Stroke Score untuk membedakan bahwa ini stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Karena dua-duanya punya penanganan yang berbeda.
Jadi jawabannya kalau misalnya ada stroke, pasien ini stroke, ada gejala mencong sebelah, kelemahan sebelah, satu lagi bisa bicara pelo atau tidak keluar suara, maka segera ke rumah sakit. Kita harus membedakan dulu ini stroke perdarahan dengan sumbatan dengan CT scan, ya. Jadi itu nggak ada tuh hoax yang menyatakan bahwa kalau kita kena stroke ditusuk ujung jari, ditusuk ujung telinga, ditusuk ujung hidung, itu semuanya hoax, ya. Nah, jadi segera mungkin ke rumah sakit. Kalau misalnya ini yang kalau kita lakukan di rumah sakit, kita pasti akan mengukur tekanan darah, kita pasang infus, jadi kita berikan oksigen. Jadi tidak bisa semuanya yang dilakukan di puskesmas atau di rumah. Jadi judulnya begitu penanganan stroke jangan diskusi macam-macam, langsung bawa ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya perdarahan ada kemungkinan dioperasi, tapi kalau misalnya bukan perdarahan, kita bisa melakukan pengobatan. Dan apabila ada kejang, makanya kita memberikan obat kejang dan sampai misalnya dia tidak bisa menelan, karena otot menelan itu adalah salah satu gejala stroke juga. Semua otak ini adalah mempekerjakan seluruhnya, bisa menelan, bisa mengunyah, bisa berjalan, itu semuanya dari otak. Maka kita masang selang lewat hidung. Nah, ini yang biasa kita takutkan adalah apa? Penyumbatan, aterosklerosis. Mungkin yang di sini udah lebih paham, lebih jago tentang aterosklerosis. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sudah menderita aterosklerosis. Jadi sebelum saya sekolah spesialis masih dokter umum di Bukit Tinggi juga, saya sudah pernah diperiksa berapa sih pembuluh darah di leher yang mengalirkan ke otak, dan di situ ada ketebalan dari pembuluh darah, ketebalan dari lemaknya. Ternyata lebih dari 1,1 itu udah gampang terjadi namanya penyumbatan. Jadi ada sampah, misalnya ada gotnya kecil, tambah mengecil oleh sampah, terus tiba-tiba ada sampah yang lebih besar, akhirnya tersumbat, maka kalau ada sumbatan itu maka terjadilah stroke. Nah sekarang saat ini udah ada obat yang melancarkan sampahnya itu dengan cara mungkin seperti Mas Bobi ya, kalau di kamar mandi kita mampet, kita kasih cairan buat pembersih. Biasanya asam klorida atau apa tuh? Atau penghancur yang penghancur yang sehingga akhirnya lancar gitu kan. Nah itulah obat yang bisa diberikan pada pasien stroke kalau masih akut, sehingga jadi lancar lagi pembuluh darahnya, sehingga otaknya bisa bekerja lagi, sehingga tangannya bisa bergerak lagi, jadi kerusakannya tidak terlalu banyak. Nah cuman obat itu bisa diberikan hanya apabila kurang dari 4,5 jam dari kejadian. Ya, jadi segera mungkin ke rumah sakit karena kita punya waktu cuma 4,5 jam. Nah, jadi apabila ada kena serangan stroke akut, langsung ke UGD. Kalau misalnya pasien di Bukit Tinggi itu pasien dari Sumatera Tengah ya, bisa dari Pekanbaru, kadang-kadang dari Sumatera Utara bagian selatan, dari Jambi, dari Riau. Yang menghambat itu adalah mereka rata-rata lebih dari 4,5 jam untuk sampai Bukit Tinggi lewat jalan darat. Ya. Sehingga pemberian trombolisis ini sangat jarang didapat, apalagi saat pandemi kali seperti ini. Kita harus periksa rapid test dulu sehingga menghambat untuk pemberian trombolisis. Jadi untuk tahu bahwa ini stroke-nya perdarahan atau penyumbatan, kita harus melakukan CT scan. Setelah CT scan kita bisa melakukan trombolisis. Mudah-mudahan yang tadinya lemah sebelah bisa menjadi normal kembali karena pembuluh darah yang tersumbat itu telah terbuka, ya, dengan pengencer darah seperti yang di kamar mandi itu. Nah, inilah waktu yang 4,5 jam. Makanya kalau bisa sih ya 1 dari 4 orang yang mudah-mudahan sih yang kita termasuk kita semua yang 3 orang ya Mas. Jangan sampai yang orang yang keempat terjadinya stroke. Dengan cara apa ya? Kita berusaha selain berdoa,
berusaha untuk tidak terjadi stroke. Nah, inilah CT scan seperti yang mesin yang masuk ke dalam adalah untuk menentukan apakah sumbatan atau perdarahan. Kalau sumbatan kita bisa memberikan trombolisis tadi, tapi kalau perdarahan malah nggak bisa. Karena malah nanti darahnya malah tambah banjir di otak, wah langsung meninggal pasiennya. Jadi emang sangat hati-hati pemberian trombolisis itu. Selain waktu dan juga CT scan yang pasti bahwa tidak ada perdarahan atau bukan penyakit tumor misalnya. Nah juga ini transcranial Doppler untuk melihat pembuluh darah di leher untuk menentukan bahwa seberapa berat sih penyumbatan yang terjadi. Ini yang karotis yang saya periksa sebelum saya ngambil spesialis. Dilihat bahwa pembuluh darah yang aliran merah itu adalah pembuluh darah. Tepi-tepinya itu apabila terjadi perlemakan, maka tambah tebal sehingga darahnya semakin kecil. Sehingga apabila tensinya juga tinggi juga akan mempengaruhi bisa pecah pembuluh darah di otak. Oleh karena itu pemeriksaan karotis ini juga sangat penting. Tapi alhamdulillahnya setelah saya KF, setelah saya diperiksa kembali karotisnya, lemak yang di pembuluh darah itu mengecil. Mengecil ternyata ya selama ini saya tidak tahu teorinya, tapi setelah saya ikut KF bahwa terjadi lemak itu akan melekat apabila glukosa di darah kita tinggi. Karena kita mengusahakan low carb sehingga glukosa darah di darah kita menurun sehingga perlemakannya juga terjadi bebas dengan yaitu hasil sebelum dan sesudah KF bahwa perlemakan di pembuluh darah di leher saya juga menipis. Lanjut ini TMS. TMS itu apabila sudah terkena maka kita merangsang saraf otak yang semi rusak ya, belum merusak sekali untuk mendapatkan perbaikan. Ini pemeriksaan lain apabila ada kejang, apabila ada kesemutan. Saya teringat pembicaraan Mas Tio tadi bahwa apabila lemak sudah stres, maka dia akan menimbulkan radang di sekitarnya. Pemeriksaan EMG itu bisa untuk pemeriksaan tentang CTS carpal tunnel syndrome. Jadi kejepit saraf oleh lemak. Biasanya pada pasien-pasien yang gemuk atau saat dia hamil. Nah, kalau misalnya pecah pembuluh darah, kita sebut stroke hemoragik atau perdarahan, kita harus mengendalikan perdarahan dengan memberikan obat yang diinfus untuk mengatasi bengkaknya karena perdarahannya juga menurunkan tensinya walaupun tidak secara frontal. Terus rehabilitasi. Terus waktu apabila lebih dari 60 cc maka kita sarankan untuk ke dokter bedah saraf untuk dilakukan pengambilan darah. Komplikasi dari stroke bisa namanya semua otak itu semuanya bisa menelan, makan, minum, berjalan, sampai bisa kejang, sampai perdarahan. Yang paling sering adalah pasien stroke itu adalah depresi. Sehingga malas untuk ngapa-ngapain, semua nasihat-nasihat dokter tidak diacuhkan sehingga keinginan bunuh diri atau keinginan mati saja lebih tinggi. Itu yang komplikasi stroke yang sering kita hampir 23% sampai 35%. Setelah itu kita lakukan rehabilitasi fisik, bicara, menelan, okupasi untuk bekerja kembali, dan pendukung karena rehabilitasi dengan depresi pasca stroke itu dengan kita rehabilitasi mentalnya. Nah, ini baru kita masuk ke bahas ketofasosisnya. Biasanya kalau udah kena stroke, biasanya kita kalau apabila kena stroke kita pasti cari faktor risiko. Apa sih pada pasien ini yang menyebabkan stroke? Saya sebelum KF risiko saya adalah saya penderita hipertensi. Keluarga saya, ayah ibu saya penderita diabetes. Kolesterol saya selalu tinggi karena saya tinggal di Bukit Tinggi dan berat badan saya naik. Untung saya tidak merokok dan stres saya tinggi. Ya stres waktu sekolah, waktu apa. Saya pikir saya bakalan bisa kena stroke karena semua faktor risiko saya punya. Kolesterol saya naik dan saya tetap makan obat kolesterol.
saya makan obat darah tinggi, keluarga saya, ayah ibu saya penderita diabetes, berat badan saya naik. Makanya saya untuk dikenalkan bertemu dengan Dr. Eka Musidarta, spesialis saraf juga, kamu mau kena stroke atau kamu mau hindari stroke dengan mencegah faktor resiko. Setelah saya mengikuti ketofastosis, tiba-tiba saya nggak butuh lagi obat darah tinggi, diabetes pasti HbA1c saya langsung drop turun. Saya tidak lagi takut dengan kolesterol, karena kolesterol itu menjadi tenaga, bukan lagi gula. Dan berat badan saya turun, dan saya mematikan merokok, dan stres saya jauh berkurang karena saya mematuhi 5 KF. Cukup tidur, hindari stres, puasa, makan full hewani. Satu lagi apa ya? Ada 5 pilar ketofastosis. Nah, dulu waktu sebelum saya KF, saya pengen merubah gaya hidup. Kalau buat saya nasihati pasien, biasanya saya suruh kasih rendah gula, rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, olahraga teratur. Dan semua tidak saya lakukan. Saya sebagai dokter menasihati pasien bisa, tapi saya sendiri tidak melakukan. Karena apa? Saya tinggal di Bukit Tinggi. Kalau misalnya rendah gula, rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, saya makan apa? Kalau saya makan di Bukit Tinggi, cuma saya makan nasi dengan daun singkong. Nggak nendang ya dok ya? Nggak nendang. Dan saya nggak pernah olahraga. Karena kesibukan saya menangani pasien ya mesti poli, jam visite, semua banyak apalagi. Terus pas pemeriksaan, biasa kita di rumah sakit kita ada namanya stroke check up. Jadi emang check up untuk apakah terindikasi untuk jadi stroke atau enggak. Kita sebut stroke check up. Saya kena semua tuh. Wah, bakalan kena stroke. Makanya setelah dikenalkan Dr. Eka, saya melakukan ini untuk mencegah supaya saya nggak termasuk 1 di antara 4 orang. Ini pelayanan neurorestorasi. Saya tertarik tadi dengan Dr. Rita bahwa memang yang fagosit yang di mitokondria, bahwa fagositosis. Ternyata memang otak yang selama ini bahwa neurogenesis, pembentukan saraf baru itu bisa, tapi lama dan perlu waktu. Sebenarnya kalau misalnya neurogenesis, jadi pembuatan sel otak baru, sel otak sendiri adalah dari isinya hanya kolesterol. Sementara biasanya pasien-pasien stroke kita kasih obat kolesterol. Jadi pembuatan sel otaknya dari mana? Kalau misalnya kita mengurangi lemak dan memberikan obat kolesterol. Sehingga neurogenesis, pembentukan neuron sel-sel saraf baru juga nggak akan bisa. Ya, makanya ini yang sangat bertentangan dari ketofastosis sama dokter saraf pada umumnya. Mungkin nanti Mas Tio bisa membahas lebih lanjut. Nah, saya sih berusaha dan berdoa tentu saja bahwa saya bukan 1 di antara 4 orang yang terkena stroke. Jadi kalau sudah kena stroke, kita cuma bisa apa? Mengembalikan kemampuan maksimal dan kemandirian pasien karena stroke gitu loh. Jadi kalau misal kena stroke-nya, misalnya, ini misal kayak lahirnya nggak punya tangan, nggak punya kaki, suruhkah dia berjalan dengan kaki dan tangan? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pasien semaksimal mungkin itu yang kita usahakan supaya berusaha maksimal. Jadi sampai pasien itu bisa mandiri sendiri, dia tujuan kita adalah kalau pada pasien stroke itu meningkatkan kemandirian pasien, mencegah menurunkan angka kecacatan dengan datang sesegera mungkin ke rumah sakit, siapa tahu bisa dilakukan trombolisis, terus memperbaiki fungsi semuanya lah. Kalau bisa dia terkena menelan, ya kita ajari dengan menelan yang baik, kita cari bicara yang baik, kita ajari motoriknya dengan fisioterapi. Terus yang paling penting adalah readaptasi sosial dan mental untuk memulihkan hubungan. Karena apabila biasanya kan laki-laki yang sering terkena stroke, biasanya kan dia kepala keluarga, menentukan segalanya,
tiba-tiba dia tidak bisa berapa-apa, itu yang kadang-kadang membuat mental jadi down. Terus minimal dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau misal sudah terkena stroke, amit-amit jangan sampai kena stroke, kita harus dapat membuat pasien itu semaksimal mungkin apa yang dia bisa, tapi bukan mengembalikan seperti sedia kala. Mudah-mudahan stroke-nya ringan sehingga bisa mungkin seperti kalau stroke kriterianya sudah stroke sedang atau lagi stroke berat yang tidak bisa bicara sama sekali, kita paksakan dia untuk bisa nyanyi Indonesian Idol kan suatu yang nggak mungkin jadinya. Ini berat badan saya dulu, ini yang sekarang, dan setelah saya KF saya malah bisa menerbitkan buku-buku. Wah. Mungkin jadi otak saya bisa bekerja secara maksimal setelah saya menghentikan obat-obat golongan statin, sehingga otak saya bisa neurogenesis. Saya terinspirasi bisa membuat buku, dan buku-buku antologi sudah banyak, tapi yang buku solo baru yang ini, kisah inspiratif, dan satu lagi adalah Perhara Rumah Gadang. Tentang budaya, karena saya tinggal di Bukit Tinggi, saya bisa menulis novel, cerpen. Seru. Dahsyat. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Mantap. Saya mending cepat, padat, dalam rangka World Stroke Day, Hari Stroke Sedunia. Jangan sampailah kita kena stroke, karena 2020 ini dari 4 orang, 1 orang pasti kena stroke. Itulah yang kita hindari. Jangan sampai kita kena stroke.